nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin at-tahirin amma ba'd. Ya, sudah nyambung? Sudah, Umi. Oke, apa tadi error ya. Baik, hari ini puasa kita yang keberapa ya? Sudah memasuki 10 hari yang kedua pertengahan, bahkan bentar lagi lusa kita malam ke-17 bagi yang dimulai malam Minggu ya, yang memulai malam Sabtu berarti malam besok malam 17 Ramadan nuzulul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin mujahidatin. Amma ba'du. Afan keselet karena Umi agak sakit gigi nih. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tanpa beliau kita tidak tahu ya kita berada di zaman yang seperti apa. Dulu jahiliyah, tanpa Allah kirimkan kekasihnya kepada kita semua, mungkin kita menjadi orang yang sebodoh-bodohnya umat. Bahkan sudah dikirimkan manusia terkasih Allah saja, kita kadang masih suka lalai gitu. Beliau adalah uswatun hasanah, tapi kita juga berat untuk mengikuti teladan beliau. Hari ini Umi harapkan semuanya sehat, semuanya tetap semangat, dan semuanya menjalankan ibadah Ramadan dengan maksimal. Sholat lailnya diperbanyak, karena malam kita qiyam, berdiri menjalankan semua ibadah-ibadah yang dianjurkan di bulan Ramadan, dan siangnya kita kuat untuk siam, artinya berpuasa ya. Umi ini kalau bicara, kalau hanya Umi sendiri rasanya nggak enak, mungkin ada wajah siapa gitu atau ada tulisan apa, gambar Umi semua. Ya nggak apa-apa ya. Baik, hari ini pengurus memberikan Umi satu tema, yaitu ya mungkin pengalaman dari pengurus atau pengalaman dari jamaah Rumah Ta'aruf secara keseluruhan ya. Salahkah menunggu yang sempurna? Ya oke, kalau udah habis adik main di sana ya. Oke. Apakah salah ketika saya menunggu yang sempurna, Umi? Jadi saya tunggu saja, ini belum sempurna nanti lagi, belum sempurna nanti lagi gitu. Sehingga tidak terasa ya kita sudah memasuki usia yang sudah wajib menikah atau bahkan lebih ya gitu. Yang mungkin idealnya menikah usia 18 sampai 25, lewat menjadi 26, kemudian sampai ke 30, bahkan mungkin lewat ke 30. Bagi laki-laki yang tadinya mungkin baru sunnah menjadi wajib gitu ya. Hari ini sudah wajib menikah, Umi gitu. Lalu mungkin setelah kita mempelajari kedudukan kita, apakah wajib menikah, apakah sunnah, apakah makruh, apakah haram, ya kita harus menentukan sikap ya. Bagi ikhwan yang apabila kategori menikah adalah haram, tentu tidak boleh untuk menikah sampai sebab keharamannya bisa antum hilangkan. Misalnya antum adalah pecandu narkoba, pecandu minuman keras, kemudian menjadi sering hilang kendali dan sering menganiaya istri, orang yang tidak bertanggung jawab, tidak punya kelayakan untuk menafkahi, ini namanya zolim. Jadi janganlah gitu, jangan berani untuk menikah. Terus kemudian makruh gitu, makruh apabila menikah tidak dianjurkan,
lebih baik jangan menikah. Misalnya yaitu ketika salah satunya juga zalim terhadap istri. Tapi ini masih bisa ketika istrinya ridho gitu. Misalnya maaf tidak punya keturunan atau sangat miskin sekali atau misalnya maaf gitu ejakulasi dini yang teramat parah gitu ya. Ini satu hal yang membuat kedudukan laki-laki makruh untuk menikah karena dimungkinkan untuk zalim kepada istrinya. Tapi ketika sang istri itu ridho, itu tidak masalah ya. Menjadi hukumnya ke sunnah karena ridho dan istrinya tidak masalah. Tetap bisa menjalankan kehidupan rumah tangga dan sebagai pemimpin keluarga. Kemudian apakah sunnah menikah, apakah wajib? Yang sunnah ini memang lebih utama untuk menikah. Yang wajib apalagi. Jadi apakah masih bisa menunggu ketika sudah wajib menikah gitu? Ya, tujuan menikah kita tahu ya, kita harus luruskan tidak hanya aku cinta kamu, aku suka dia, kemudian oke, mantap menikah gitu, tidak. Jadi itu nanti segala sesuatu tergantung niatnya. Kalau kita tidak tanamkan niat dari awal eman-eman, karena menikah itu penuh dengan pahala. Kita memandang ikhwan ya sekarang memandang akhwat maksiat mata, enggak gitu. Terus senggolan, pegangan tangan misalnya, atau boncengan atau semua menjadi maksiat. Tapi ketika akad nikah semua menjadi pahala. Berpandangan antara suami istri, tersenyum, mereka saling menyenangkan, penuh dengan pahala dan berguguran dosa di antara keduanya. Bahkan Masya Allah, mencium istri menjadi pahala. Ya, jangankan sekarang ya, coba aja antum sama orang tidak kenal cium gitu ya, digampar itu. Baik, kita juga menikah untuk menyempurnakan separuh agama ya, karena kalau kita meninggal dalam kondisi belum menikah ya banyak sekali peluang-peluang pahala yang kita lewatkan. Bukan berarti tidak ada pahala ya gitu. Ya tentu menikah ini peluang pahalanya lebih banyak karena kebanyakan pahala separuhnya ada di menikah. Jadi kalian sangat rugi sekali ketika kalian melewatkan banyak hal untuk apa namanya berkontribusi ya, membuat sesuatu amal yang itu potensinya memang sungguh-sungguh luar biasa untuk mendapatkan pahala dari Allah. Tentu pahala itu juga mendatangkan rahmat dari Allah. Baik. Kemudian kita menikah juga karena mengikuti sunnah Rasulullah ya. Terus setelah kita tahu kedudukan kita apakah wajib, sunnah, makruh atau haram nikah, kemudian kita sudah meletakkan niat apa sebenarnya tujuan menikah kita, lalu ya kita berusaha untuk mencari atau menunggu dengan jalan yang hasanah ya. Banyak jalan untuk menjemput jodoh. Ada yang pacaran, ada yang asal ketemu terus cinta satu malam gitu ya, akhwan gitu. Kemudian kecelakaan harus menikah gitu ya, demi bertanggung jawab atau tuntutan masyarakat dan lain sebagainya. Nazubillah min dzalik ya. Tapi banyak sekali jalan, entah dikenalkan atau tadinya teman kok entah gimana jodoh-jodohkan jadi menikah atau dengan jalan memang mencari datang ke tempat kiai kemudian kiai menentukan terus kemudian beliau manut atau datang ke rumah ta'aruf atau mengikuti ta'aruf online apapun itu cari jalan yang hasanah yang tidak melanggar syariat yang minim maksiat. Kalau dikatakan non maksiat sama sekali ya mungkin mustahil ya karena di mana-mana bertebaran potensi maksiat tapi kita berusaha untuk mencari jalan hasanah yang minimalisir maksiatnya lumayan banyak gitu ya. Baik, setelah berusaha kemudian dalam perjalanannya kok kita kesulitan menemukan calon pendamping hidup. Kemudian ya sudah berapa lama lah ya, mungkin ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun untuk mencari pasangan yang sesuai kriteria ya. Dia tidak bisa apa ya? Kita tidak karena tidak ada pasangan yang sesuai kriteria kita yang mungkin sebaiknya perlu difikirkan kitalah yang harus menyesuaikan kriteria. Jadi kalian harus menyesuaikan kriteria kalian. Ya, itu perlu digarisbawahi. Kenapa sulit untuk mencari pasangan? Mungkin kita bisa muhasabah diri. Mungkin pertama, ya berharap hadir calon pasangan yang sempurna. Yang sempurna menurut kalian itu bagaimana sih? Ya tanpa catat apa tipe ideal kalian gitu. Tapi perlu ditekankan di sini bahwa kesempurnaan hanya milik Allah. Apakah salah menunggu yang sempurna? Umi katakan tidak salah, tapi siap dengan konsekuensinya. Ya pas menurut kalian cocok, ternyata dianya yang nggak cocok gitu ya.
Pas dia cocok sama kita katanya, "Kita nyaman sih, tapi kok masih tapi," karena menurut kita itu, ya belum ideal, belum stroke nih, kok kurang ini, kurang itu. Nah, pandangan kurang-kurang ini yang perlu kita gali ya. Ya tentu kita wajib berusaha mendapatkan jodoh yang terbaik ya, dunia dan akhirat ya. Tidak boleh sembarangan dalam, menikah atau karena menikah ini kan untuk selamanya. Jadi tidak boleh sembarangan, tentu ya. Terus kemudian yang pertama, pilih dengan kriteria utamanya itu sebaiknya memang agama dan akhlaknya. Cantik, tampan, kaya, dengan status sosial, itu hal-hal lain yang bisa menjadi bahan tambahan sebagai, pencarian hati kita untuk menambah kecondongan kita, ya. Tidak ada manusia yang sempurna, kesempurnaan hanya milik Allah. Kalau kalian ingin mencari pasangan yang sempurna, kita harus lihat siapa diri kita, maunya yang sempurna seperti apa. Misalnya, seorang ikhwan, ingin mencari akhwat yang cantik, gitu ya, muda, berpendidikan tinggi, lemah lembut, suka senyum, ya. Terus kemudian pandai mengurus anak, pandai memasak gitu ya. Sukunya sesuai suku dia yang dia mau apa gitu, semualah gitu, berharta. Terus, dari keturunan yang bangsawan lah ibaratnya orang yang terpandang, kemudian apalagi agama dan akhlaknya baik, semuanya gitu. Setelah itu mungkin akhwatnya juga begitu, ingin mencari suami yang tampan, gagah gitu ya, bertanggung jawab, soleh, lembut, penyayang, pokoknya yang cintanya besar dan lain-lain gitu. Setelah kita lihat itu, lalu kita lihat diri kita, siapa sih kita? Kita punya apa? Apakah, eee, kita layak untuk mendapatkan yang seperti itu? Kan menurut kita ya. Apakah kita siap dengan konsekuensinya? Misal, seorang ikhwan memilih seorang akhwat yang kaya misalnya, tipe ideal dia kaya. Terus dia karena apa? Dia wanita karir. Tentu dia harus siap dengan konsekuensi, dia tidak selalu di rumah, gitu. Dia tidak selalu bisa hadir untuk kita kapan saja kita mau. Kita mau liburan, dia terikat kerja yang tidak bisa ditinggalkan. Dia perlu izin bos lain selain Anda gitu ya. Selain suaminya ada bos lain gitu. Nah, misalnya dia suka tipe akhwat yang lemah lembut. Artinya namanya lemah lembut, lembut apa-apa perlu suaminya minta perlindungan, dia sambil nawa atau iya gitu. Di sisi lain Anda, antum pingin akhwat ini mandiri. Ini biasanya bertolak belakang ya, karena akhwat yang lembut, yang manja, yang itu bergantung sama suami gitu. Jadi setiap pilihan kita ada konsekuensinya. Bagi seorang istri yang ingin punya suami yang tegas, suatu saat ketegasannya itu kadang melukai kita. Padahal itu untuk mendidik kita. Jadi tidak ada manusia yang sempurna karena semuanya perlu proses. Karena kita pun tidak sempurna. Jadi intinya adalah sebenarnya yang ada adalah saling menyempurnakan. Jadi ketika kita sudah menyadari seperti itu, segera ambil keputusan, apa ya, setelah melakukan proses pencarian, kemudian ya kita jangan berharap mendapatkan seseorang yang sempurna, karena itu sempurna itu ya hanya milik Allah, gitu. Kita harus sadari itu. Kemudian lakukan musyawarah, minta pendapat orang-orang soleh ketika kita sudah menentukan pilihan misalnya ya, tentang pilihan. Ada beberapa kandidat misalnya, antum datang ke rumah ta'aruf nih hari ini. Yang ada itu, artinya ketika kita udah memutuskan, kita berikhtiar, ngambil keputusan untuk berikhtiar nih, yang ada di situ. Di antara itu ambil 3 yang terbaik misalnya, dari situ. Karena mau yang 3 ini digabungkan aja nggak ada yang sempurna. Setelah menikah, kalau ada wanita cantik atau laki-laki yang tampan, ikhwan akhwat yang cantik atau tampan, akan ada laki-laki atau akhwat laki-laki yang tampan atau akhwat yang cantik di luar sana. Setelah menikah nanti akan nemu lagi. Bahkan secantik apapun mungkin jadi Miss Universe, nanti kalian akan melihat wanita di luar atau ikhwan yang di luar itu ada yang lebih cantik, ada yang lebih tampan. Karena sejatinya manusia itu tidak pernah puas. Ya, banyak sekali Umi temukan yang berkonsultasi di rumah ta'aruf, ketika sudah menikah Umi lihat laki-lakinya tampan, dokter ya. Ya, bawa mobil dua-duanya, istrinya bawa mobil, suaminya bawa mobil sendiri-sendiri. Ya, perempuannya sangat cantik. Dia bahkan sudah demi mempertahankan keluarganya yang saat itu sedang berkonflik, rela meninggalkan dunia kedokterannya,
dunia usahanya, terus mau jadi ibu rumah tangga belajar masak sampai, tapi laki-lakinya merasa sudah terlambat, sudah tidak ada cinta Umi. Nah, ini mereka yang menikah atas dasar cinta ya, yang awalnya cinta. Cantik gitu ya. Ini perempuannya juga mencintai ikhwannya. Ikhwannya kenapa? Dia melihat ada wanita yang cantik menurutnya di luaran sana. Akhirnya maaf gitu, terjadi perselingkuhan. Nah, laki-lakinya berpacaran dengan akhwat di luaran sana atas dasar ingin poligami gitu. Poligami, tapi si istri pertama karena nggak mau, dan laki-lakinya nggak mau meninggalkan calon istrinya yang kedua ini. Nah, kebetulan calon istri kedua juga tidak mau kalau tidak menceraikan istri pertama. Jadi ini blunder gitu ya. Artinya apa? Si laki-laki ini sudah mulai tergoda bahwa ada yang lebih cantik dari itu. Padahal secara fisikly kalau Umi lihat, ya tetap lebih cantik istri pertama misalnya ya. Cuma ada sisi lain yang menurutnya menyenangkan dipandang. Nah, kategori menyenangkan jika dipandang ini, kesimpulannya aja tidak melulu wajah. Karena wajah setelah menikah kadang juga berubah, sampai berubah gitu ya, punya anak berubah, atau ada pandangan lain. Menyenangkan dipandang adalah biasanya lebih kepada akhlaknya ya. Perawatan juga bisa, yang tadinya tidak cantik dengan perawatan udah menjadi glowing gitu ya, enak dipandang, badannya bagus. Intinya merawat diri. Ya, itu yang Umi sampaikan maksudnya adalah bahwa ketika kita melihat wanita itu cantik, laki-laki itu cantik, akan ada orang-orang cantik di luar sana lagi gitu. Ya. Kemudian lakukan musyawarah tadi ya dengan orang-orang soleh ketika sudah mendapatkan calon ya. Kemudian kita ya sholat istikharah. Sehingga setiap kita berikhtiar, kita sudah ikhtiar secara lihat CV ya. Terus kemudian nazar, kemudian ta'aruf keluarga, terus kemudian konsultasi dengan orang soleh, kemudian kita istikharah, sudah maksimal ya. Kemudian serahkan kepada Allah gitu. Ketika ini tidak gagal, maksudnya sesuatu yang bukan kita gagalkan, tidak ada alasan kalian untuk mundur, alasan yang syar'i. Misalnya menemukan hal-hal yang di luar apa yang sudah disampaikan, misalnya dia pembohong, dia hal-hal yang syar'i lah gitu ya, melanggar syariat. Lanjut aja gitu, yakinlah gitu ya. Karena kalau mencari kesempurnaan tidak akan dapat, percayalah. Yang ada hanya keyakinan. Nah, itu mintanya sama Allah. Sholat istikharah. Kalau nggak ragu, mau mundur atau majunya, ya tinggal sholat hajat aja. Kalau hajat kita, semua minta sama Allah. Kalau sama manusia kita kan kecewa ya. Oke, kemudian jadikan pasangan hidup ini sahabat. Ya. Jadi kamu itu sebenarnya kalian tuh ya tidak memerlukan orang yang sempurna. Yang antum semua perlukan adalah pasangan yang mau menerima apa adanya dirimu gitu ya. Kamu hanya perlu orang yang bersedia menemanimu sampai akhir hayat ya. Kemudian mengerti kamu, mengerti itu hanya oh ya saya ngerti, enggak begitu. Namanya mengerti, orangnya seperti ini, dia tahu cara bersikap seperti ini. Dia sukanya ini, tahu cara bersikap dengan kesukaannya. Dia tidak suka ini, tahu cara bersikap menghadapi ketidaksukaan suami atau istrinya, begitu ya. Bisa menerima kondisimu apapun itu gitu. Paham. Menerima itu artinya ya siap bersikap dengan berbagai macam kondisi nanti setelah menikah, apapun kondisi diri, ekonomi, sosial dan lain-lain ya. Jadi ya mau jadi sahabat, mau jadi sahabat antum, sahabat antuna ya semuanya dalam suka maupun duka. Karena dalam perjalanan yang panjang ini sampai akhir hayat yang diperlukan itu. Jangan pas ada uang abang disayang, tak ada uang abang melayang ya, ditendang itu enggak ya. Jadi benar-benar mau bersinergi bersama-sama, menyatukan visi misi, bersinergi untuk tujuan dunia dan akhirat gitu. Mau melewati hidup bersama dalam segala kondisi apapun. Mungkin saat ini berada, suatu saat nggak berada, suatu saat ditimpa ujian sehingga tidak ada lagi, terus kemudian bersama-sama menjadi ada. Itu yang diperlukan. Ya, gimana cara meyakinkan Mi gitu? Ya sebenarnya kan sudah paham semua sebenarnya teorinya. Tinggal kita mengecilkan hawa nafsu kita, egoisme kita gitu. Dan kembali kepada anjuran Rasulullah. Pilihlah agama dan akhlaknya. Cukup dipandang menyenangkan itu
berbagai macam, dari akhlaknya, terus dari wajahnya cukuplah minimal kalau kalian lihat tidak jijik ya gitu, didandanin, oh cantik, sekedar cantik aja nggak, wah cantik banget. Kalau mau mengaca kita apakah ganteng banget gitu. Jadi kita juga harus melihat diri kita gitu. Ya karena orang sempurna itu kembali lagi, itu tidak ada orang yang sempurna. Kemudian, eee, kalau menunggu sempurna itu tidak ada, terus gimana nih? Ya, setelah kita usaha, ya terus kemudian, mencari jodoh yang terbaik ya, yang terbaik itu belum tentu yang sempurna. Yang terbaik itu adalah orang yang bisa menyempurnakan kita. Kemudian kita sudah ambil keputusan, kemudian, kita terima kekurangannya, itu kuncinya. Kita menerima kekurangannya. Kalau kelebihannya pasti terima. Setelah kita menerima kekurangannya, ya kita jangan pernah menyesal lagi nanti setelah menikah. Kita udah ambil keputusan nih menikah. Kita terima dia kelebihannya sebagai ketondongan, terus kemudian kekurangannya kita terima, dan apalagi nanti setelah menikah ada kekurangan-kekurangan lain yang akan muncul. Kita harus sadari dari awal bahwa tidak ada manusia sempurna. Kita juga nanti akan muncul kekurangan yang tidak kita sadari, bahkan mungkin pasangan kita juga belum menyadarinya. Nanti akan muncul. Ketika kalian sudah saling ridho terhadap kekurangan yang sekarang atau yang akan datang, kekurangan itu akan muncul gitu ya, sudah menyadari, insya Allah kalian akan siap menjalani kehidupannya. Tidak ada rumah tangga yang tidak berkonflik, itu masalah penyesuaian, masalah tarik ulur. Mungkin antum semua sudah lihat apa udah pernah dengar kisahnya Umar bin Khattab ya, singanya ya, singa Allah gitu ya, yang terkenal sangat tegas gitu ya, bahkan dikit-dikit bunuh. Bolehkah saya bunuh Rasul? Bolehkah saya bunuh ketika ada orang kafir yang menghina Rasul, menghina agama, kemudian yang kurang ajar, dia pasti menghunuskan pedang. Bolehkah saya bunuh Rasul? Bolehkah? Tapi ketika datang ke rumah, terus kemudian mendapati istrinya ngomel, Tuhan ngomong gitu. Istri itu biasanya kalau kalian pulang ya, capek sebenarnya bukan sekedar mengeluh atau dengarkan saja keluh kesah mereka. Setelah mengeluh mereka akan itu dasarnya wanita ya. Karakter dasarnya wanita harus mengeluarkan banyak kata. Kalau di pengeluaran kata ini dijalankan sesuai dengan kodratnya untuk mendidik anak, ya untuk meluruskan ini itu banyak hal lah gitu. Nah, termasuk itu. Karena yang ada dominan adalah perasaan kalau wanita. Jadi dengarkan aja. Bagaimana Umar bin Khattab juga seperti itu. Ketika sahabat datang ingin mengadu tentang istrinya yang sudah begini begitu ngomel, mengeluh dan lain-lain ya. Ternyata datang ke rumah Umar bin Khattab, ternyata Umar bin Khattab juga sedang mengalami hal yang sama. Istrinya sedang mungkin dia curhat ngomel gitu ya. Dan dia hanya diam aja sabar karena kebaikannya masih lebih banyak daripada keburukannya. Jadi intinya menerima kekurangan pasangan kita ya. Jangan pernah menyesal untuk memutuskan menikah dengan seseorang itu yang sudah kalian pilih gitu ya, atau yang sedang kalian akan pilih gitu ya. Nah, kamu hanya perlukan kesediaan diri dan pasanganmu untuk berproses bersama untuk menjadi lebih baik di dunia ini sampai ke akhirat gitu. Karena semua orang punya masa lalu. Coba kalian dari kecil, kalian kecil punya teman yang nakal, tengok sekarang. Apakah mereka masih senakal dulu? Tengok teman SMA, bagaimana sekarang? Bahkan yang dulu baik, bagaimana sekarang? Orang berproses gitu. Dan insya Allah kalian tidak akan menyesal ketika menikah karena Allah, mengikuti anjuran Rasul bahwa melihat agama dan akhlaknya itulah yang lebih utama. Memang sebaik-baik seberuntung-beruntung laki-laki adalah ketika memiliki pasangan, bagi laki-laki ya, ketika memiliki pasangan dia menyenangkan jika dipandang. Nah, kategori menyenangkan harus kalian cari apakah benar-benar wajah, karena kebanyakan Umi lihat wajah tidak menjamin. Setelah menikah, ketika akhlaknya tidak baik, kalian akan terus bertengkar. Bertengkar lalu ya terjadi banyak konflik, walaupun sesabar-sabar laki-laki pasti nanti akan banyak masalah, kecuali bisa mendidik istrinya yang tidak baik itu menjadi baik gitu. Perlu kesabaran yang luar biasa. Ketika dipandang menyenangkan, ketika ditinggal dia amanah, bisa menjaga harta diri dan kehormatan diri dan menjaga harta suami gitu ya. Ya beruntung laki-laki. Cuma apakah itu apa ya, kalau Umi bilang
memerlukan waktu yang berlama-lama, maksudnya bulet-bulet gitu, bulet gitu ya. Sudah mengalami fase itu nanti kembali lagi, pingin ke situ lagi, kembali lagi. Jadi kita seperti orang terombang-ambing mau memutuskan sesuatu. Tapi kasus saya bukan ini Mi, kasus saya itu saya yang selalu ditolak. Nah, itu dia. Kenapa selalu ditolak gitu ya. Ya, kita harus muhasabah juga apakah memang benar ini jalannya Allah, apakah ada kesalahan di diri kita pada Allah, apa kesalahan diri kita dalam ikhtiar ini gitu ya. Kemudian kalian harus optimis menghadapi masa depan ya, menikah, terus kemudian fokus ya, menata hidup ya sekarang dan kedepannya bagaimana, lakukan berbagai usaha untuk kehidupan yang lebih baik ya, baik secara agama, ekonomi, sosial gitu ya. Akhirnya menjadi keluarga yang bahagia, berkah, sakinah, mawadah, warohmah. Karena setelah menikah cinta itu disemi ya, di bibitnya itu ditanam, disemi akhirnya nanti bersemi, harus diikhtiarkan gitu. Dan akan selanjutnya ya, bukan hanya cinta yang akan diandalkan, sakinah, kita merasa tenang gitu, memandangnya menjadi kasihan, lebih kasih gitu. Terus rasa membutuhkan, tidak ada dia nggak asik. Kita biasa selalu bersama, nggak ada rasa kehilangan. Itu nanti yang akan terjadi ketika sudah menikah. Kalian mungkin berpikir, kok udah lama, kok nggak bosen apa ya? Ada fase-fase bosen, ada fase-fase, itu ilmu-ilmu yang harus kalian pelajari, sehingga setelah menikah tidak mudah tergoda. Baru 2 tahun menikah, aduh bosen, istri begini, suami begini, berhayal dengan coba aku dulu pilih pasangan ta'aruf yang diberikan Umi waktu itu ya, terus wah itu ada istri temanku begini ya, nggak ada berhayal ke sana. Insya Allah kalau kalian sudah tahu ilmu pernikahan, fase-fase itu yang akan dilewati setelah menikah, kalian akan menyadari bahwa fase itu akan dilalui dan kalian akan mulai realistis untuk menerima semua proses itu. Kekurangan-kekurangan istri tidak membuat alasan kita untuk menyalahkan pasangan, menuntut pasangan sesuai dengan kriteria, tapi kita menyesuaikan juga dan kita tidak ada alasan untuk mencari tokoh lain yang dihayalkan sebagai pasangan hidup kita. Oke, baik. Semoga kalian mendapatkan pasangan yang sesuai dengan kriteria kalian, walaupun kriterianya tidak secara sempurna terpenuhi. Mungkin di antara kriteria 1 sampai 10 hanya 2 gitu ya. Karena kriteria kalian juga sih ya sekarang banyak sekali yang duniawi, tidak ada yang bahkan Rasul pun menganjurkan agama, ya, akhlak ya, misalnya pertamanya bisa harta, terus keturunan, kemudian harta, keturunan, agama ya, kemudian kecantikan atau ketampanan gitu. Rasul menyuruh agama dan akhlaknya. Sekarang macam-macam, pendidikan mi, usia mi, suku mi, gitu ya, atau hal-hal lain. Halaqah afiliasi jamaah mi, satunya Muhammadiyah, satu NU, satu Salafi, satu HTI, macam-macam ya, tarbiyah, jamaah tablik gitu ya. Masya Allah gitu. Semakin bertambah, semakin zimat, semakin nggak mengenal. Gitu. Ya, Umi harapkan kita semua sudah paham tentang ilmu-ilmu pernikahan gitu, bahwa pasangan sama seperti rizki Allah juga itu insya Allah yang rizki tidak akan tertukar, yang jodoh juga tidak akan tertukar. Umi sampaikan kemarin ya, seperti map, ketika kita sudah mendapatkan petunjuk Allah, kemudian kita ambil jalan itu yang tercepat, kita ambil langsung gitu. Ternyata belum juga mungkin ada salah kita, salah ngambil harusnya ke kanan, kok kita belok kiri. Ya tetap aja map akan mengarahkan situ, tapi kita muter-muter dulu lewat tebing-tebing, lewat sawah-sawah gitu ya. Ketemu juga ke situ mungkin 2 hari kemudian. Ya itu ibarat secara logika saja ya. Sama seperti Rizky, jangan khawatir buat para ikhwan juga yang mungkin dirasa menurut kalian belum mempunyai harta yang cukup gitu ya. Insya Allah Allah akan kayakan, itu janji Allah di surat An-Nur ayat 32 gitu. Jangan khawatir karena tidak akan dimatikan, diambil nyawanya seorang manusia sebelum habis rezeki itu dibagikan, diberikan kepadanya semua. Yang dicari adalah keberkahannya dan bertambahnya gitu ya, dengan sedekah, dengan ya segari aja rahmat dan ridhonya Allah, itu aja intinya. Intinya kita menikah adalah untuk mencari ridho dan rahmat Allah. Jadi fokus aja kepada itu, nah mencari pasangan yang bisa bersinergi untuk ke arah situ.
sesuai dengan kalian masing-masing. Karena setiap kalian kan punya sendiri-sendiri ya. Ada yang satu senangnya ibadahnya begini, ada yang satu ibadahnya begini. Ya cari yang memang bisa bersinergi, saling menerima. Oke. Ya mungkin cukup ya begitu, Akhi dan Ukti. Sekali lagi Umi tekankan bahwa tidak ada manusia yang sempurna, kesempurnaan hanya milik Allah. Setelah menikah pun kalian tetap akan mendapati pasangan kalian tuh tidak sempurna. Yang akan kalian katakan, wah istri saya sempurna untuk saya, ketika kalian merasakan pengorbanan istri kalian, ketika kalian merasakan pengorbanan suami kalian, maka disitulah munculnya sakinah, mawaddah, warohmah. Jadi kalian akan menjadi orang yang bersyukur gitu. Mungkin tidak cantik di mata orang lain, dia akan selalu cantik di mata kalian. Mungkin tidak ganteng di mata orang lain, waktu itu mungkin menjadi gendut gitu ya. Bentang-bentang lagi gendut ya. Ya. Tapi akan sempurna saja di mata kita. Karena apa? Hati kita. Ya karena kita sudah menerima kelebihan dan kekurangannya. Dan kita merasakan betapa berartinya hidup ini dengan beliau gitu. Jadi Allah yang akan datangkan rasa sempurna itu. Jangan cari-cari sendiri sesuai kriteria kita. Karena pandangan kita itu sempit ya. Pandangan Allah yang lebih luas. Jadi serahkan segala sesuatu urusan kita kepada Allah. Tawakal. Berserah diri kepada Allah. Ikhtiar seperlunya. Jangan terlalu jelimet. Jangan terlalu ya apa ya gitu. Jangan terlalu ribet gitu. Simpelkan kriteria. Oke, silahkan Ukti ambil alih. Oke, terima kasih Umi atas penjelasannya. Buat teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bisa tulis pertanyaan di kolom chatroom. Ini udah ada beberapa pertanyaan Umi. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umi. Boleh tidak ya Umi kalau saya berdoa minta dijauhkan dari salah seorang ikhwan? Dia teman SMP kakak saya, baru bertemu kembali dengan kakak saya setelah hampir 20 tahun. Dia yang menghubungi duluan, minta dikenalkan ke saya atas rekomendasi kerabat. Setahun yang lalu dia bertaaruf dengan saya, namun hanya 3 hari saya sudahi secara baik-baik karena sikapnya ternyata kurang sopan dan perilakunya seenaknya sendiri. Pertimbangan awal saya mau dikenalkan karena dia anak ngaji dan usianya juga sudah matang. Ternyata saya salah sangka. Dalam waktu setahun setelah saya sudahi ta'arufnya, dia masih suka menghubungi. Keluarga saya sampai jengkel, berusaha damai dengan diri dan mencoba melupakan, tapi rasa dongkol itu kadang muncul. Mohon nasihatnya Umi, terima kasih. Baik. Pertama, nanti sudah luar biasa ya. Ketika ada seseorang yang datang atau kejadian yang datang atau apapun yang datang di kehidupan kita, artinya itu adalah irodahnya Allah, kehendak Allah. Kita harus selalu membaca apa ini kehendak Allah gitu. Oke, kita baca dulu. Jadi beliau mengajukan ta'aruf, antum berta'aruf, kemudian nanti berikhtiar sesuai syariatnya gitu ya. Nah, tidak bermaksiat, tapi anti juga melihat. Jadi kita juga tidak sembarangannya di sini ya. Ketika anti tidak nyaman, terus kemudian tidak merasa apa namanya, nggak merasa enak kalau berkomunikasi, nggak merasa enak kalau bersama beliau, ya sudah itu adalah menjadi haknya anti gitu. Secara syariat itu sudah benar karena akhlak. Jadi memang akhlak ini yang diutamakan. Kalaupun dia anaknya haji orang kaya, nggak usah jadi bahan utama anti untuk menerima gitu ya. Mungkin pertimbangannya mungkin nggak turun baik-baik, dididik dengan baik gitu ya. Tidak mesti memang begitu. Nah, ini anti sudah benar gitu ya. Terus kemudian anti sudah menyudahi, kok dia terus ibaratnya mungkin terobsesi ya, ingin terus gitu ya. Yang pertama Umi ingin katakan, ketika senang sama seorang jangan terlalu senang. Ketika benci sama seseorang jangan terlalu benci. Karena itu akan menjadi penyebab dengki, bisa menjadi penyakit ain atau bahkan menjadi fitnah-fitnah yang lain. Biasa aja kita tidak suka dengan sikapnya, tapi kita juga tidak boleh benci dengan orangnya. Kemudian kalau mau meminta sama Allah, ya, minta sama Allah, apapun itu boleh sayang, ya. Meminta sama Allah apapun boleh. Jadi perlu digarisbawahi. Meminta sama Allah itu apapun boleh. Walaupun Rasul kadang jangan minta kematian gitu ya. Ya Allah matikan aku gitu segera misalnya biarlah aku begini-begini. Maksudnya yang jangan diminta itu kematian dan lain. Boleh
Ya Allah, matikan aku dalam husnul khotimah, itu kan yang dianjurkan. Atau berilah aku kebaikan akhirat, Rasul menyempurnakan, berikanlah aku kebaikan di dunia dan akhirat. Tapi pada dasarnya meminta sama Allah apapun boleh. Karena apa? Ya karena mintanya sama Allah. Allah Maha Kuasa, Allah yang punya segalanya, kebaikan dengan keburukan juga Allah yang kasih gitu. Bahkan misalnya antum minta neraka ya, dia mintanya sama Allah. Artinya antum sangat yakin bahwa Allah itu yang berkuasa terhadap segala sesuatu. Tapi Umi nggak yakin ya, nggak ada orang yang meminta neraka gitu. Jadi intinya anti boleh meminta sama Allah. Bahkan anti sholat hajat dijauhkan dari fitnah terhadap ikhwan ini. Kalau memang dia adalah takdir jodohnya, pertemukan dengan saya dengan cara baik dan dia dalam kondisi yang sudah baik. Bahkan baiknya mungkin 180 derajat ya Allah gitu. Jadi tetap serahkan sama Allah gitu. Tapi kalau untuk yang sekarang ya Allah saya nggak ada keyakinan sama sekali dan saya takut khawatir sekali untuk bertambah benci terhadap seorang, tetapi bahkan dia adalah seorang muslim gitu. Saya takut membenci seorang muslim. Jadi boleh antum berdoa kepada Allah nanti ya, dan untuk mengklik itu segera anti ikhtiar. Ini kan wanita itu fitnah ya. Fitnahnya wanita ya kalau dia sudah menikah gitu. Dan ya harapan Umi anti segera dipertemukan dengan jodoh anti, mungkin orang tua anti juga mengikhtiarkan, anti juga berikhtiar sendiri untuk mendapatkan pelindung anti, pemimpin anti di dunia dan di akhirat. Gitu sayang jawaban dari Umi. Mudah-mudahan terwakili ya. Amin. Terima kasih Umi. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada peserta yang resen, silahkan atas nama Paman 17. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidak kedengaran? Ya mungkin bisa di skip dulu deh Umi. Ini pertanyaan selanjutnya. Mohon Mungkin izin bertanya, Umi, saya akhwat, sedang ta'aruf dengan ikhwan. Saya condong dengan agama dan akhlaknya. Namun finansialnya belum mapan. Keluarga saya tidak setuju. Sebaiknya bagaimana ya Umi? Tidak mapannya bagaimana? Mungkin perlu digali ya. Seorang laki-laki wajib bertanggung jawab untuk memberi nafkah seorang perempuan. Tidak mapannya ini gimana? Apakah belum punya pekerjaan? Pekerjaan itu kan bukan menjadi patokan apakah dia bisa menafkahi. Walaupun secara lahir dia menjadi satu hal ukuran ya untuk bisa menafkahi. Gimana mau menafkahi belum punya pekerjaan. Tapi banyak sekali kalian lihat orang tua termasuk orang tua zamannya Umi tidak punya apa-apa terus menikah. Mungkin awalnya dimodali orang tua gitu, bahkan diberikan rumah atau apapun. Tapi intinya yang perlu anti gali adalah rasa tanggung jawab dari ikhwan tersebut. Nanti lihat apakah ia orang yang penyayang dan bertanggung jawab. Dia mampu melakukan apapun untuk memenuhi tugasnya, kewajibannya. Dia penyayang, melindungi, sehingga dia akan berusaha untuk berkorban, apapun akan dia lakukan untuk bisa memenuhi tanggung jawabnya untuk menafkahi anti. Bahkan kalau anti bisa lihat banyak sekali pasangan-pasangan sekarang yang bahkan udah nikah, punya anak, untuk ngontrak aja nggak ada dana. Untuk makan hari esok aja belum ada dana, mungkin hanya hari ini. Jadi sekarang ibaratnya mereka entah gojek, entah nguli, entah mereka berdagang. Tapi dia punya visi misi ke depannya apa? Nggak mungkin selamanya seperti ini. Jadi anti tengok, anti gali apa visi misi ekonominya untuk keluarga dalam tahap ekonomi ya. Apa visi misi ekonomi keluarga? Aku menerima antum apa adanya. Taruhlah setelah menikah masih tinggal sama mertua agak seminggu 2 minggu gitu ya, atau sebulan gitu ya. Tapi habis itu kita harus mandiri, misalnya kos, ngontrak. Terus kamu harus kerja apa? Harus dikomunikasikan. Jadi jangan khawatir. Kalau ikhwan tersebut berani melamar antinya pasti dia sudah punya pikiran dan dia yakin akan mampu bertanggung jawab menafkahi anti. Itu saja saran Umi. Banyak sekali kejadian pasangan-pasangan di luar sana, bahkan di rumah ta'aruf ya, gitu. Yang tadinya ya pas
kos-kosan hanya untuk hidup dia saja tidak ada, tapi dia adalah orang yang bertanggung jawab. Dia akan gigih mencari terus. Mungkin pernah dengar kisah yang angkatan satu ikhwan, yang bahkan menikah aja baru punya uang 500.000, datang ke rumah, akhwatnya, untuk tiket pesawat aja tidak ada, tapi akhirnya dia berjibaku dapat tiket pesawat berangkat, pulangnya belum punya gitu. Dan dia yakin Allah akan mudahkan. Dimudahkan, pulangnya bisa naik pesawat gitu sampai Jogja lagi. Nah, menikah dalam prosesnya terus sampai menikah dia bisa. Bahkan sekarang punya anak 2, sudah punya rumah, itu sudah punya usaha. Jadi bukan karyawan, dia punya usaha perkebunan dan punya toko gitu ya. Luar biasa, rezeki dari mana? Ya dia nggak pernah menyangka, yang dia lakukan adalah ikhtiar, dia tetap bertanggung jawab menafkahi keluarganya. Itu yang harus anti yakin gitu. Gitu, Ukti. Oke, terima kasih Umi. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Umi, mau tanya, saya saat ini sedang menjalin hubungan dengan Ikhwan. Ikhwan tersebut mengajak saya menikah, namun saya ragu karena ibu si Ikhwan punya riwayat nikah cerai sampai beberapa kali. Saya takut itu mempengaruhi pernikahan kelak. Lalu saya minta petunjuk dengan sholat istikharah. Apakah sholat istikharah boleh diberi deadline? Misalkan saya minta petunjuk sampai Ramadan selesai. Jika belum mantap, itu saya anggap petunjuk untuk tidak lanjut. Bagaimana, Umi? Sebenarnya sholat istikharah cukup 1-3 kali gitu ya. Kalau sholat hajat artinya kan kita minta, kapan saja, berapa kali saja itu boleh. Terus masalah waktu itu kan sebenarnya masalah psikologinya anti, dari pemikiran anti dan dari perasaan anti. Kalau anti ingin ikhtiar bawa bersama ke psikolog ya, ikhwannya tersebut, apakah perceraiannya mengganggu terhadap psikologisnya gitu, terhadap kepribadiannya. Karena banyak sekali anak-anak korban perceraian tidak semuanya mereka mempunyai penyakit kejiwaan gitu ya. Bahkan mereka fight, mereka bahkan tidak ingin pernikahannya seperti orang tuanya. Bahkan mereka menjadi orang yang sangat mandiri, mereka menjadi orang yang sangat melindungi wanita. Itu banyak sekali gitu. Jadi jangan karena orang tuanya bercerai berkali-kali membuat kita ragu, jangan-jangan nanti calon suami ikhwan tersebut sama seperti orang tuanya. Jadi kalau ingin menyempurnakan ikhtiar ya begitu. Tanya juga, kalau nggak memungkinkan untuk itu, tanya orang-orang terdekatnya bagaimana kepribadiannya. Apakah dia orang yang temperamen, apakah dia penyayang atau tidak, apakah dia orang yang sulit mengambil keputusan, apakah orang yang suka ragu-ragu gitu. Nanti kalau kalian menikah dengan orang yang suka ragu-ragu dalam apapun, sering ragu, kalian akan susah gitu. Jadi apalagi ini seorang imam ya gitu. Nah, jadi itu saja, kepribadian aja yang anti gali lebih dalam. Oke. Terima kasih Umi. Nah, ini yang pertanyaan terakhir. Bagaimana bila masih memiliki perasaan pada seorang ikhwan yang mana dulu pernah akhwat tolak, lalu setelah sholat istikharah ada perasaan sakit di tubuh seperti dada sesak, asam lambung yang meningkat, dan kadang ada momentum ribut dengan kakak akhwat itu sendiri, dan merasa si akhwat ini seperti terpojok disalah-salahkan oleh kakaknya. Sebentar. Ini ikhwan apa akhwat? Akhwat, Umi. Yang bertanya akhwat. Jadi masih ada perasaan apa dengan teman ta'arufnya gitu? Dia si akhwat ini masih memiliki perasaan ke seorang ikhwan yang dulu pernah diajak ta'aruf, Umi. Pernah ditolak. Yang pernah ditolak. Jadi perasaannya apa? Bagaimana? Perasaan senang atau perasaan kok ada dada sesak itu maksudnya gimana? Kurang tahu sih pertanyaannya. Coba dibaca pelan dulu. Bagaimana bila masih memiliki perasaan kepada seorang ikhwan yang mana dulu pernah akhwat tolak, lalu setelah sholat istikharah ada perasaan sakit di tubuh seperti dada sesak, asam lambung yang meningkat, dan kadang ada momentum ribut dengan kakak akhwat itu sendiri. Gitu. Jadi dia pernah menolak seorang ikhwan setelah sholat istikharah gitu ya. Kok kemudian dadanya sesak gitu ya, asam lambung meningkat gitu, terus sering ribut gitu ya. Kira-kira pas ta'aruf
untuk menentukan pilihan stres apa enggak gitu. Itu secara itunya ya, secara, medisnya gitu ya. Bisa jadi karena pengaruh asam lambung, coba dicek ke kedokteran. Ketika secara medis tidak ditemukan hal yang, apa namanya, yang memungkinkan memang punya penyakit asam lambung yang tinggi, karena punya penyakit asam lambung kan gitu ya, larinya ke jantung berdebar, sesek, kemudian rasa takut, ingin mati, terus kemudian emosian gitu, ingin ribut sama, teman. Kalau seandainya secara medis itu tidak ditemukan, ya mungkin baiknya anti, ruqyah diri ya. Ruqyah diri sebenarnya kalaupun, diperiksa atau nggak diperiksa itu kan lebih untuk meyakinkan ya. Ruqyah diri ini memang perlu untuk menjaga kita dari penyakit ain, dari hasad atau dengkinya orang lain gitu, atau bahkan dari sihirnya orang lain. Tapi nauzubillah min dzalik, insyaallah kalau ikhwan akhwat yang melakukan ta'aruf dengan cara syar'i apalagi, bukan sendiri-sendiri ya, insya Allah mereka adalah orang-orang yang soleh, yang tidak mau dengan cara pacaran dan mereka tidak akan mengambil jalan yang seperti itu. Sihir misalnya, pelet atau, cinta ditolak dukun bertindak gitu, insya Allah mereka tidak akan melakukan itu. Tapi penyakit ain ini tidak dari bahkan kalau penyakit ain ini tidak hanya dari orang tersebut. Mungkin orang tersebut itu, ada sekilas, rasa tidak suka gitu ya, pandangan benci atau pandangan bagaimana gitu, yaitu setan kemudian yang bekerja. Jadi kita tetap membentengi diri, sering-sering baca al-maksurat pagi dan petang ya, kemudian sebelum tidur jangan lupa 3 qul, Al-Fatihah 3 qul ya, Al-Fatihah, An-Nas, Al-Alaq, terus kemudian Al-Falaq ya, terus kemudian apa, Al-Ikhlas, baru ayat kursi. Usapkan seluruh tubuh, jangan lupa zikir Fatimah gitu. Ya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, 3 kali itu, zikir yang diberikan Rasul kepada, Sayyidina Fatimah. Itu lakukan jadi kebiasaan, insya Allah itu bisa meruqyah diri kita dari berbagai macam gangguan kejiwaan ya, gangguan jin maupun gangguan apapun yang mengalir dalam darah kita, ke pikiran kita, ke hati kita gitu, insya Allah. Gitu, ukhti sayangku ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Umi atas materinya dan juga terima kasih untuk Itu teman-teman yang sudah. oke, itu yang paman 17 itu tadi pertanyaan atau mau telepon atau apa? Iya, kayaknya mau tanya Umi tapi Mhm, nggak jadi. oke, Oh, ini ada Mbak Ika. ya mereka. Oh, jadi Mbak Ika. Kayaknya nggak jadi juga deh Umi. Oh iya, baik baik. Ya, ini pesan Umi buat, kita semualah gitu, Wanda juga ya. Ini Wanda mana nih? Umi, Wanda ada di angkatan 1 kangen banget udah punya anak 2 ya, bukan Wanda itu ya atau Wanda yang lain. Baik, Umi hanya berharap kalian semua sudah tahu ilmunya mungkin ya, dari manapun kita terus gali ilmu-ilmu, apalagi kalian yang baik yang sudah menikah, yang mau menikah, yang belum menikah atau yang akan menikah. Pelajari semua rute, perjalanan pernikahan sampai akhirat. Dan ketika kalian berkomitmen bahwa pernikahan itu adalah ibadah, bersinergi, bahwa menikah itu sesuatu, yang membuat kita menjadi sempurna agamanya, maka yang kita cari adalah bukan kesempurnaan pasangan kita, tapi kita bisa saling menyempurnakan dengan pasangan kita, gitu. Dan kita harus melihat diri siapa kita yang ingin orang yang sempurna, tapi, lihatlah diri, mengapa aku ingin mencari orang yang sempurna, sementara aku sendiri tidak sempurna, itu yang harus disadari. Karena setelah menikah kalian akan menemukan kekurangan-kekurangan yang belum kalian ketahui dari pasangan kalian, dan kalian sudah siap dari awalnya, gitu. Oke. Terima kasih untuk teman-teman, untuk Umi yang sudah menyampaikan materi dan Sama. diskusi pada malam ini. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:30, kita akhiri materi ini. Untuk Umi dipersilahkan untuk meninggalkan. Baik, sayang, kita sempurnakan ibadah Ramadan kita, tadarusnya diperbanyak karena, satu kebaikan bisa berlipat-lipat ganda, keberkahannya juga, kebaikan yang susah kita lakukan berbalas satu kebaikan. Nah, kebaikan yang berbalas dengan banyak kebaikan adalah, membaca Al-Qur'an dan sedekah. Perbanyak itu di bulan Ramadan, dan silakan bagi yang berikhtiar untuk menemukan jodohnya, jangan Ramadan ini jangan dijadikan penghambat, justru ini mudah-mudahan keberkahan Ramadan membuat kalian bertemu dengan pasangan terbaik kalian menurut Allah gitu. Baik, Amin. untuk pasangan hidup,
itulah mereka yang akan menemani kalian di dunia dan akhirat. Kalau orang tua kalian mungkin akan mendahului kalian, kalau anak kalian mungkin mereka akan bersama dengan pasangannya kelak. Jadi pasangan itulah yang benar-benar teman hidup kita di dunia dan akhirat. Ya, Umi akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi. Sama-sama. Untuk teman-teman yang pertanyaannya belum dijawab, kita lanjutkan sesi minggu depan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari sesi diskusi malam ini. Marilah kita tutup sesi diskusi malam ini dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Semoga di pertemuan ini mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap sehat, tetap semangat agar kita dapat belajar bersama lagi minggu depan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.